Yang pertama, apa ndak batal wudhu seorang suami ketika ndak sengaja melihat aurat istri? Aurat. Melihat aurat istri. Yang kedua, amalan apa yang bisa membuat hati kita bersih dan tenang? Yang membatalkan wudhu itu pertama, keluarnya sesuatu daripada jalan muka dan belakang. Baik itu yang biasa keluar maupun tidak biasa. Misalnya yang keluar darah, ini nggak biasa kan? Kalau dari jalan muka, jalan belakang, itu batal wudhunya. Misal ada keluar sepur misalnya, tetap batal. Kecuali mani dalam mazhab Imam Syafi'i. Kecuali mani tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi dalam mazhab Syafi'i. Gambarannya gimana? Ada orang tidur duduk, mimpi atau orang berhayal sampai keluar mani. Tidak batal wudhunya, tapi wajib mandi. Yang kedua, hilangnya akal membatalkan wudhu. Kalau ada orang gila 1 menit aja, kemudian waras lagi, batal wudhunya. Atau pingsan misalnya, batal wudhunya. Kecuali hilang akal karena tidur yang kedua pantatnya menetap pada bumi. Bumi itu bukan maksudnya bumi tanah ya, yang walaupun di atas kursi. Tapi kalau sudah terangkat, walaupun tidak keluar apa-apa, batal karena hilangnya akal. Ketiga, bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tanpa penghalang. Bersentuhannya dua kulit ajnabiyah ya, yang mereka itu bukan mahram. Sengaja atau tidak sengaja, tapi udah dewasa. Dewasa itu yang udah mulai diminati. Kalau perempuan udah melihat, udah kelihatan cantiknya. Kalau laki-laki udah kelihatan gantengnya. Walaupun belum balik. Kepegang atau dipegang tanpa penghalang, batal. Loh tapi ada penghalangnya, nggak batal. Kulit, bukan gigi. Pegang gigi nggak batal. Bukan rambut, bukan kuku. Kulit. Tapi aku nggak syahwat, tetap dalam mazhab Syafi'i batal. Kita bicara mazhab Syafi'i ya ini. Tetap dalam mazhab Syafi'i batal. Istri, kita harus tahu siapa itu mahram. Mahram itu adalah yang haram dikawin, karena sebab al-asl, turunan ke atas, bapak, ibu, bapaknya bapak, ibunya ibu, bapaknya ibu, dan terus sampai Nabi Adam. Atau yang menyamping, paman, bibi, dari bapak atau dari ibu. Fara atau turunan ke bawah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Atau musoharoh. Musoharoh itu karena perkawinan. Kawin dengan seorang perempuan, walaupun belum dikumpulin, maka bapak dan ibunya itu perempuan jadi mertua, haram bagi dia untuk dikawin. Mantu atau mertua itu adalah mahram. Paham nih ya? Ada juga haram dikawin saudara, tapi karena jamak, karena digabung. Kawin sama kakak, adik nggak boleh, tapi bukan mahram. Kenapa? Kawin kakak dan adik kan nggak boleh, kecuali kalau cerai sama kakaknya atau ditinggal mati sama kakaknya. Itu diharamkan karena nggak boleh disatukan.
ketenangan jiwa. Bagaimana cara untuk ketenangan jiwa? Ya, ada dua. Pertama, antisipasi. Antisipasi itu jangan sampai kamu tuh masuk ke sesuatu yang membuat hati kamu itu gelisah. Jadi kalau gambarannya, kalau kepingin sehat, ya hindari segala yang menyebabkan sakit. Apa kegundahan itu? Ketidaktenangan itu apa? Ketidaktenangan itu adalah kurang keyakinan. Kurangnya yakin. Kalau sudah ada yakin, ada kekuatan iman, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Dia dengan berzikir kepada Allah udah jadi tentrem. Tapi kalau imannya nggak beres, ente sampai pedot ilatnya zikir, ya tetap gelisah. Paham nih ya? Jadi keyakinan itu harus diperkuat. Kalau ada yakin bahwa Allah nggak mungkin akan menjauh daripada aku, selalu merahmati aku. Dengan cara apa? Jangan sampai aku maksiat kepadanya, aku jaga kok anggota badanku. Aku selalu berzikir kepadanya. Ya udah, kamu dalam lindungan Allah, yakin. Itu anak kecil. Anak kecil itu kalau kepingin apa-apa, dia merengek kepada bapak dan ibu. Dia yakin bapaknya sayang sama dia, ibunya sayang dengan dia. Dibelikan. Kalau dia takut, langsung cari bapak ibu. Dia yakin bahwa bapak ibunya akan melindungi dia. Karena dia paham bapaknya sayang sama dia. Kita ini kenal gak sama Tuhan kita Ar-Rahmanir Rahim nih? Kita kadang-kadang masih berharap sama manusia. Merengek sama Tuhan di malam hari. Emangnya ada yang pernah memberikan yang lebih hebat daripada Tuhan kita kepada kita? Kita kalau takut langsung kembali kepada Tuhan. Maka kamu akan dilindungi dengan rahmatnya. Alhasil keyakinan itu yang membuat saudara kita ini bisa tentrem. Tanpa ada keyakinan percuma. Nggak akan bisa tentrem saudara. Yang kedua, orang itu bisa yakin kalau dia merenungi bacaan Al-Quran. Karena di Al-Quran itu ada ketenangan jiwa, Pak. Karena itu Allah bahasakan syifa'un wa rahmah, ada obat di situ. Nabi pernah menggambarkan gini, al-jawful ladzi laisa fihi al-Qur'an kal baitil kharib. Hati tanpa ada Al-Quran itu seperti rumah yang hancur. Kita tinggal dalam rumah yang retak semuanya, kayunya keropos semuanya. Kalau hujan deres ada di situ. Kalau ada angin goyang, tenang kira-kira? Enggak tenang. Baca Quran, renungi isinya. Tenang kita. Tenang kita. Ala kulli hal, kalau kita tidak bisa sampai ke sana, cari guru untuk menenangkan jiwa kita. Guru namanya yang disebut murabbi untuk menenangkan jiwa. Murabbi yang bisa menenangkan jiwa. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.